penjajahan kita sesungguhnya yang berikutnya adalah yang masih ada pada kita adalah penjajahan yang terkait dengan informasi atau ghazwul fikri, perang pemikiran. Maka kita sebagai seorang muslim, kita harus hati-hati dengan segala informasi yang tidak benar, karena bisa jadi kita terpecah-pecah, kita berseteru, kita bertikai hanya karena potongan video. Mungkin apa tidak? Mungkin. Maka Al-Quran mengajarkan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka bertabayunlah. Maka sesama muslim, sesama anak negeri, sesama anak bangsa, terhadap berita-berita yang ada, tidak mudah untuk nge-share berita yang ada. Lihat, kalau berita ini memecah belah umat, kalau berita ini membuat orang saling caci maki, kalau berita ini membuat orang saling curiga, maka cek dulu bener apa enggak berita itu. Jangan sampai kita termakan oleh hoax. Dalam bahasa agama namanya qila wa qala, dan ini juga termasuk yang dibenci. Jadi qila wa qala ini termasuk yang dibenci, mengatakan katanya-katanya pada satu sumber yang tidak jelas. Bapak Ibu, lihatlah, negeri kita merdeka sudah 79 tahun. Tapi setiap kali pemilu, apa yang terjadi? Yang bertebaran informasi yang benar atau hoax? Hoax. Jadi dicari kekurangannya, mulai dari dokumennya, apalagi selain dokumennya, pekerjaannya, apalagi keluarganya, ono meneh, nasabnya, apalagi track recordnya. Ini pengamat politik asli apa ya? Iya, istilahnya track record, betul. Nah, baik. Jadi intinya kita di era digital, di era informasi ini, kita jangan sampai dijajah oleh perang pemikiran. Maka kuatkan basic pemikiran kita terlebih dahulu, basic akidahnya, basic kebangsaannya, basic ilmu dasar kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Karena hanya karena satu informasi maka itu bisa menghancurkan satu negeri. Hanya karena satu informasi itu juga bisa salah mengambil keputusan atau mengambil kebijakan. Kenapa? Karena menyebarkan informasi yang tidak benar. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melek informasi. Silakan sosial medianya diisi dengan informasi-informasi menebar kebaikan, dengan pengajian, bakti sosial, apalagi pelayanan kesehatan, apalagi kenapa? Pelayanan masyarakat, ada lagi layanan pendidikan. Itu semua bisa kita tebarkan kebaikan melalui sosial media sebagai bentuk perang pemikiran. Perang pemikiran kita tidak hanya informasi yang tidak benar, tapi juga istilah-istilah yang tidak benar. Kita sebagai seorang muslim, dalam pandangan kita itu maksiat, istilahnya diganti biar kelihatan modern, hiburan. Jadi maksiat disebut hiburan. Apalagi selain maksiat disebut hiburan, istilahnya diganti semua. Apa? Riba disebut bunga, riba disebut bunga, maksiat disebut hiburan. Ada lagi? Apa itu? Zina disebut PSK. Baik, itu adalah bagian dari perang pemikiran. Maka yang dijajah itu adalah pemikiran kita melalui tadi informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Istilahnya disebut dengan istilah-istilah yang lain. Khamr disebut ya jamu.
Khamar disebut jamu. Anget-anget. Jadi kita harus pahamkan kepada masyarakat itu bukan jamu. Di Jogja itu ada warung jamu, itu menelan korban. Jadi kalau di Jogja itu apa namanya? Tahu segawon? Apa? Iya, betul. Nah, jadi ya kalau bahasa Jogjanya segawon itu. Itu di pusat Jogja itu ada sate atau warung warung jamu. Nah, ada salah satu ustadz saya ketika di pesantren dulu, rumahnya aslinya dari Jepara. Di Jepara tidak ada namanya sate jamu atau tongseng jamu. Nah, dia taunya kalau sate jamu, tongseng jamu itu ya daging kambing yang dikasih rempah-rempah. Nah, dia mampir di situ sendiri, enak. Pertama, kedua, mampir lagi, enak. Ketiga, mampir lagi sampai 3 kali. Iya. Yang keempat, dia ngajak istrinya. Dan istrinya ini hijabnya besar. Begitu dia mampir parkir, tukang parkirnya nanya, "Pak, apa ndak salah?" "Ndak salah kok." "Napa mboten kelantur panjenengan mriki?" "Ndak, udah biasa." "Ini daging segawon." Astagfirullahaladzim. Sudah 3 kali. Baru tahu sudah tiga kali, dan tukang parkirnya ngasih tahu karena ngajak istrinya jilbabnya besar. Ya, kenapa? Tadi istilahnya diganti menjadi apa? Jamu. Ini penjajani. Ya kalau apa haram ya katakan haram. Kalau diganti-ganti itu menjadi orang rancu. Bunga disebut jasa. Orang jadi rancu. Banyak jemaah pengajian saya, "Ustadz, ini ada di tempat kami ada koperasi nih. Setiap tahun kita tidak ada ribanya, tapi adanya jasa. Gimana menurut Ustadz?" "Wes cetowi." Ya. Kenapa kok dia menjadi bertanya? Karena istilahnya diganti. Nah, ini perang pemikiran ini. Pikiran kita dijajah dengan kata jasa. Ada lagi tadi bunga. Ono meneh liyane? SHU. Baik. Jadi kita harus jeli terhadap perang pemikiran itu. Saat ini perang kita sesungguhnya yang masih ada ya perang pemikiran. Dan perang pemikiran itu lewat apa? Lewat media massa, lewat sinetron. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sinetron itu juga ada perang pemikiran, menyampaikan kepada masyarakat tentang mitos-mitos. Ada orang kalau di sinetron, ini versi sinetron ya, aku wis suwe ra ndelok sinetron zaman biyen. Itu kalau ada sinetron figuranya jatuh dan itu ada foto anaknya, apa yang dipikirkan? Kecelakaan. Loh, kok tahu? Pecinta sinetron juga. Nah, anaknya kecelakaan, figuranya jatuh. Akhirnya kalau kita ada figura jatuh juga kepikiran anakku. Padahal apa hubungannya? Kenapa? Perang pemikiran. Ini perang pemikiran. Kita terjajah oleh tontonan. Maka carilah tontonan yang baik, tontonan yang mendidik, informasi yang benar. Ada lagi selain itu, ngerep brambang versi sinetron. Tangannya kena apa? Apa yang dipikirkan? Iya, sama, semodel dengan yang figura jatuh.